Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan sebagian isi buku yang berjudul Membongkar Tipu Daya Dukun Sakti Berkedok Wali, ditulis oleh Zainal Abidin bin Samsudin LC, penerbit Pustaka Imam Bonjol. Dalam buku ini ada tertulis mengapa perdukunan di Indonesia laris. Mari kita simak. Gelar paranormal Ustadz Habib atau profesi Kiai Sakti atau wali berkaromah akhir-akhir ini makin digandrungi oleh banyak orang awam. Gelar keagamaan yang disematkan di depan namanya menjadikan mereka dianggap sebagai tokoh dalam agama dan kebaikan, sehingga namanya semakin melejit di kalangan masyarakat. Kian hari mereka semakin berani menjajakan barang dagangan atau jasa yang penuh dengan kesyirikan di berbagai media, baik elektronik maupun cetak, dengan menyajikan berbagai iklan perdukunan dan dunia klinik yang diobral. Dari mulai menjual jasa penglarisan, pengobatan, pengasihan, STMJ atau santet, tenung, magis dan jengges, gendam, susuk, kekebalan, kejantanan, kepangkatan, pegangan bisnis, ajimat politik, aborsi, pelet, pelacuran, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Al-Baqarah ayat 205. Selain media cetak, media elektronik pun turut andil menyebarkan dunia mistik dengan menayangkan kegiatan klinik dan perdukunan. Hal ini dampaknya sangat besar sekali karena media elektronik mudah dijangkau oleh semua kalangan dan tingkatan umur. Bahkan mereka tidak hanya memanfaatkan media elektronik ataupun media cetak saja, mereka mengerahkan segala upaya dengan menggelar demo. Misalnya, ada gelar paranormal, ada gelar penyembuhan supranatural, nuansa supranatural, dan peminatnya membludak. Apalagi bila didukung dengan media visual dan audio visual. Sebagaimana lazimnya, kegiatan tersebut dibarengi dengan acara seperti praktek jasa paranormal, demo ilmu gaib, aksi tenaga dalam, bursa batu mulia, dan atraksi jimat-jimat berkemampuan hebat, sehingga mereka disesatkan setan secara kolektif tanpa sadar, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 60. Setiap malam Jumat Legi masih diadakan acara sarasehan yang dihadiri dukun-dukun hebat, diantaranya ahli primbon, betal jemur, dukun ahli pengobatan, dukun ahli perkutut, ahli ramal, dan dukun pawang hujan. Para tokoh paranormal laki-laki dan perempuan datang dari berbagai penjuru
masing-masing membuka praktek sesuai keahliannya. Melihat sekilas dari beberapa kegiatan di atas, nampaknya dunia klinik dan perdukunan secara mencolok telah menjamur di segenap pelosok tanpa malu-malu, sekalipun dengan sebutan yang berbeda-beda. Maka muncul pertanyaan, kenapa dunia klinik dan perdukunan laku keras dan banyak peminatnya? Ternyata yang menjadi pemicu utama mayoritas masyarakat Indonesia kepincut propaganda sesat dukun dan paranormal. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. 1. Latar belakang bangsa Indonesia yang masih mewarisi keyakinan melekat, animisme dan dinamisme. Yang kedua, mereka tidak berpegang kepada akidah yang benar, ditambah jauhnya mereka dari ilmu agama dan para ulama Rabbani. Ketiga, kurang sabar dalam menerima ujian kemiskinan, baik yang menimpa para dukun maupun para pasiennya. 4. Banyak kalangan bisnisman dan elit politik yang memanfaatkan jasa dukun dan paranormal untuk kelancaran usaha dan politiknya, sehingga mereka menjadi panutan orang-orang awam untuk mendatangi para dukun karena ngiler dengan kesuksesan dan keberhasilan mereka. 5. Jalan pintas untuk meraih kesuksesan ini dianggap paling mudah dan ringan, apalagi setelah melihat banyak bukti dan beragam cerita dari orang-orang yang berhasil dalam waktu singkat dengan memanfaatkan jasa paranormal. 6. Kebanyakan tokoh terkesan membiarkan, bahkan cenderung mendukung praktek perdukunan, karena tidak ada sanksi tegas dan hukuman yang jelas buat mereka yang menyesatkan umat lewat dunia klinik dan perdukunan. Alhamdulillah, pemerintah telah berusaha mengeluarkan RUU KUHP pasal 293 tentang praktek perdukunan yang isinya sebagai berikut. A. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, dan menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 Romawi. B. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah sepertiga. Yang ketujuh, salah kaprah dalam memandang sosok dukun atau kiai sakti atau paranormal. Mereka selalu menjadikan orang pintar, paranormal, dukun, tabib, dan sebangsanya sebagai tempat bertanya, tempat mengadu, tempat mencurahkan segala keluh kesah, dan tempat bersandar serta bergantung layaknya seperti Tuhan, sehingga seakan mereka hidup tak bertuhan atau lepas dari kebesaran Allah. Termasuk para dukun yang menjanjikan kesuksesan kepada para pasiennya, padahal tidak ada yang mampu memberi manfaat dan mudarat atau merubah nasib seseorang kecuali Allah Ta'ala. 8. Mayoritas masyarakat lebih percaya terhadap wejangan dukun ketimbang para ulama yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan mereka dijadikan sebagai pihak yang lebih dipercaya petua-petuahnya dan lebih dipatuhi titahnya daripada ulama yang paham syariat. Orang sakit parah, padahal dokter katanya sudah angkat tangan, ternyata mereka datang kepada dukun, tabib, atau yang sebangsanya. Orang ingin cepat mendapat jodoh, cepat naik pangkat, cepat kaya, juga datang ke tempat orang pintar ini, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang serba bisa dan serba mampu mengatasi masalah. Trik-trik atau pernyataan-pernyataan yang sering mereka gunakan seperti, ini kan hanya ikhtiar, yang menentukan
diperhatikan Tuhan. Adalah trik-trik jitu yang sangat efisien untuk memperdayakan orang-orang awam yang bodoh. Demikian isi buku, ya sebagian isi buku ini. Ya, jika bermanfaat silakan disebarluaskan. Mudah-mudahan kita jangan sampai tersesat. Segera yang sudah terlanjur segera bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.